Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalaman ta'iman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wallah, amma ba'd. Saudara, dalam bertasawuf kita selalu memulai perbincangan kita tentang pengenalan terhadap manusia. Siapa itu manusia? Bagaimana peran manusia dalam kesemestaan ini dan kemana manusia itu menuju? Saudara, dalam diri manusia, bagaimana para ahli tasawuf menggambarkan ada 3 unsur di dalam diri manusia itu. Yang pertama adalah unsur jasad, unsur badan jasmaniyah yang bisa dilihat, bisa diraba dan bentuknya jelas. Ada kulit, ada daging, ada tulang, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada perut, ada pundak, ada dada. Itulah jasad manusia. Jasad manusia ini berkembang dari mulai janin, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai akhirnya tua. Itu jasad manusia. Nah, di dalam jasad manusia itu ada unsur yang kedua, yaitu unsur nafs, unsur jiwa. Yang di dalam jiwa itu ada kehendak, ada keinginan, ada hasrat, ada dorongan yang seringkali dibagi menjadi baik dan buruk. Ada dorongan yang baik, ada dorongan yang buruk, yang dalam tasawuf itu dikenal dengan nafs. Nafsu manusia itu diawali dengan nafsu hayawaniyah. Tidak ubahnya dengan binatang, memenuhi kebutuhan jasadiah saja, yang awal makan, minum, berpakaian, berteduh, agar supaya survive, dia bisa hidup. Tapi kemudian berkembang. Nafs manusia itu mendapatkan ilham, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Sesekali kepingin melakukan sesuatu yang baik, tapi sesekali masih ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang kurang baik. Nah, terus manusia melalui pembelajaran dan apalagi melalui perjalanan suluk tasawuf dengan tazkiyatun nafs, dengan penyucian nafs atau jiwa itu, nafs manusia itu berkembang menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, yang istiqomah, yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, dan terus cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang konstruktif, yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk lingkungannya, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah sampai demikian, maka nafsu manusia atau jiwa manusia itu mencapai kepada tingkatan radiyah,
ya, nafsu yang ridho, yang menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, apa yang terjadi buat dirinya, apa yang ada di sekitarnya, itu dia diterima sebagai buah dari karya-karya yang telah diperbuatnya. Nah, kalau manusia sudah sampai tingkatan itu, maka Allah kemudian meridhoi manusia. Nah, ini unsur yang kedua adalah manusia, yang namanya jiwa manusia yang berkembang, jiwa manusia yang menuju kepada kesempurnaan, itulah yang dijadikan bahan kajian, bahan perenungan, dan upaya-upaya untuk penyuciannya, pembersihannya, ya, dan kesempurnaannya melalui ilmu tasawuf, melalui praktek-praktek tasawuf. Dan kemudian unsur yang ketiga dalam diri manusia itu adalah ruh. Adanya ruh. Ruh ini dari Allah Ta'ala. Ruh ini ditiupkan di dalam jasad manusia. Dengan adanya ruh itulah jiwa manusia itu bangkit. Dan dengan adanya jiwa itulah manusia itu bergerak. Manusia itu mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai rencana, melaksanakan rencananya, dan berhasil atau gagal itu karena adanya ruh yang menghidupi jiwa, jiwa yang menggerakkan jasad manusia. Itulah manusia. Lalu apa? Allah menciptakan manusia yang semacam itu untuk apa? Nah, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, untuk dijadikan khalifah. Manusia itu adalah khalifah Allah di muka bumi. Manusia itu adalah wakil Allah di muka bumi yang ditugasi untuk beramal soleh, membuat kebaikan-kebaikan, dan untuk melahirkan asar atau warisan atau legasi kepada manusia. Dan selanjutnya inilah yang kemudian menjadi sebab Allah menciptakan alam semesta ini ingin dikenali. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menciptakan alam semesta ini agar supaya Allah itu dikenali. Dan untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah manusia. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah itu agar supaya manusia mengenali Allah, dan manusia kemudian menjadi wakil Allah di muka bumi untuk membuat kebaikan-kebaikan bagi alam semesta ini. Oleh karena itu, kalau ada kerusakan di muka bumi ini atau di planet-planet yang ada ini, itu disebabkan karena manusia. Itu karena manusia tidak kenal akan dirinya sendiri, siapa dia, dan tentu saja dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya yang menciptakan manusia itu untuk apa di planet yang namanya bumi ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.